saya Asih Switanti. Saya berasal dari Kediri, Jawa Timur. Saya mengajar di MTSN 2 Kediri. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab tahun 2022. Hari ini saya akan mewawancara narasumber. Beliau adalah Bapak Saiful Ali, SAG MPhil.I, lahir di Kediri 29 Desember 1978. Beliau merupakan alumni dari Universitas Islam Negeri Surabaya tahun 2004. Beliau menjabat sebagai Wakakurikulum sekaligus Ketua Forum Komunikasi MGMP tingkat MTS se-Kabupaten Kediri. Beliau mulai mengajar di madrasah ini mulai 2005. Jadi sekitar 17 tahun pengalaman beliau sudah mengajar di madrasah ini. Bapak Saiful Ali, terima kasih atas waktunya dan kesediaannya untuk diwawancara pada hari ini. Hari ini saya akan mewawancara dengan Bapak itu terkait dengan persiapan pembelajaran di madrasah ini. Yang pertama, bagaimana kesiapan tentang pedagogi guru ya, terkait dengan kesiapan Bapak Ibu guru yang ada di madrasah ini terkait dengan RPP atau lembar kerja dan lain sebagainya, bagaimana? Baik, untuk persiapan atau kesiapan guru kita selalu memberikan aba-aba. Jadi sebelum 1 bulan, kira-kira 1 bulan sebelum hari H atau hari H pelaksanaan awal kegiatan pembelajaran, itu kita sudah menginformasikan kepada Bapak Ibu guru. Yang pertama, kita harapkan Bapak Ibu guru untuk menyiapkan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu dimulai dari kalender pendidikan, kemudian rencana pekan efektif, kemudian analisis alokasi waktu, kemudian penjabaran kegiatan pembelajaran sesuai dengan materi pelajarannya, silabus, kemudian RPP, dan di dalamnya juga kita selalu mengharapkan agar ada soal, kemudian ada kriteria ketuntasan minimal, dan itu diharapkan hari H pelaksanaan kegiatan pembelajaran di awal semester itu sudah harus siap. Kemudian kita kumpulkan semua dan diketahui oleh bagian litbang. Kalau di madrasah penjaminan mutu itu kita sebut sebagai litbang. Jadi ada tim litbang yang mengoreksi itu, kemudian ditandatangani oleh kepala madrasah, dan itu nanti digunakan oleh guru dalam rangka melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian kita juga memberikan arahan untuk menyusun bagaimana model penilaian yang akan dipakai oleh Bapak Ibu guru itu sebagai acuan dalam rangka kegiatan pembelajaran. Pembelajaran dalam sebuah rangkaian pembelajaran kan harus ada pemberian materi, kemudian ada evaluasi. Dan itu kita harapkan semuanya juga sudah siap. Setelah dievaluasi, kemudian ada lembar namanya remedi, kemudian ada pengayaan. Dan setelah itu selesai semuanya, kemudian didokumentasikan oleh masing-masing guru. Kemudian proses selanjutnya kita bersama tim penjaminan mutu juga akan mengadakan supervisi. Nah, supervisi itu dimaksudkan supaya antara kesiapan guru yang sudah disiapkan tadi itu dengan proses pembelajaran itu bisa menjadi klop begitu. Terkait dengan soal-soal yang dibuat Bapak Ibu guru untuk penilaian anak, itu apakah semua sudah mengacu ke tipe soal HOTS? Untuk soal memang kita selalu mengarahkan ada tiga kualitas ya. Yang pertama adalah HOTS, High Order Thinking Skill, yang itu bagaimana anak-anak harus diajak supaya menggunakan pemikiran mereka. Jadi pertanyaan itu tidak menanyakan siapa, tidak menanyakan apa, di mana, kapan. Yang penting bagaimana soal itu bisa melatih anak menggunakan pemikirannya, menganalisa, menjelaskan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga soal yang menggunakan bentuk literasi,
Bagaimana anak ini kita ajari bagaimana mereka membaca, mereka menulis supaya kebiasaan membaca, menulis itu menjadi tradisi mereka. Kemudian satu lagi adalah numerasi, bagaimana mereka menggunakan pola hitung matematika, pola hitung penggunaan angka-angka dalam rangka menganalisa sebuah permasalahan secara kuantitas. Tetapi jelas ini tidak bisa kita kategorikan semua soal harus hot, semua soal harus literasi atau numerasi. Kita berikan arahan paling tidak untuk selama ini kita berikan arahan paling tidak 5 soal harus ada muatan hotnya, muatan literasi dan muatan numerasi. Kalau soal hot semua, misalnya soal semesteran 40 soal hot semua, saya kira tidak akan bisa untuk saat ini kita terapkan di madrasah. Kita tahu bahwa perlu proses panjang untuk menjadikan anak-anak ini menjadi peserta didik yang menggunakan pemikirannya dalam belajar. Terkait dengan teknologi yang ada di madrasah ini, terkait dengan sarana prasarana, apakah sudah bisa menunjang atau mengcover kebutuhan Bapak Ibu guru semua dalam proses pembelajaran? Ya, sesungguhnya kalau mau jujur kita juga harus berterima kasih kepada adanya pandemi, karena dengan adanya pandemi Bapak Ibu guru dipaksa untuk belajar, untuk menggunakan teknologi. Setidaknya dengan dipaksakan semacam itu, Bapak Ibu guru menggunakan beberapa media dalam kegiatan pembelajaran. Awalnya hanya kegiatan pembelajaran secara offline, jadi datang kemudian berinteraksi dengan anak-anak, dan adanya pandemi kita dipaksa bagaimana kegiatan pembelajaran tetap berjalan sementara kita dilarang bertemu dengan anak. Nah, salah satu dari dampak dari pandemi ini, Bapak Ibu guru bisa menggunakan video, bisa menggunakan audio, bisa menggunakan Google Form, Google Meet, kemudian Zoom dan lain sebagainya. Itu salah satu dari dampak efektif atau dampak positif dari pandemi yang kemudian dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru dalam rangka memaksimalkan penggunaan teknologi. Kemudian ketika pandemi itu sudah mulai berakhir ya, saat-saat ini, nah Bapak Ibu guru masih ada yang menggunakan teknologi yang seperti itu, kemudian disesuaikan dengan kegiatan yang bisa dilaksanakan secara luring. Misalnya dengan penggunaan video pembelajaran itu dibuat untuk tugas yang dikumpulkan kepada guru, kemudian penggunaan Google Form yang digunakan untuk kegiatan penilaian, kemudian ada juga pemanfaatan audio video yang dipakai dalam kegiatan belajar. Jadi setidaknya kita kalau berbicara 100% kita masih bisa mengatakan 100%, hanya kualitas dari beberapa guru ini yang mungkin dibedakan di situ. Kalau penggunaan saya kira 100% penggunaan, hanya kualitasnya kalau mungkin dibilang kualitasnya yang mendekati 90% yang menggunakan teknologi, ya kira-kira sekitar 50%-an yang menggunakan teknologi. Berarti kedepannya ini tingkat persennya bisa meningkat lagi nih Pak Ali. Harapkan begitu. Saya rasa cukup Pak Ali, terima kasih atas waktunya. Semoga Pak Ali senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Terima kasih. Terima kasih. Demikian wawancara hari ini, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.